warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekologi Pemerintahan dengan membicarakan materi perkuliahan Ekologi Pemerintahan selama satu semester ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Intan Adela Maharani dengan NIM B1B1230818, kelas B, Prodi Ilmu Pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Asiyah, Sos MIP. Pada kesempatan kali ini, yang pertama-tama saya akan membahas apa sih ekologi itu? Nah, ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup dan logos yang berarti ilmu. Sehingga, ekologi berarti ilmu yang mengkaji interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan, jika dikaitkan dengan pemerintahan, yaitu adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi negara, maupun antar pemerintah, vertikal horizontal, dan dengan masyarakat. Nah, tujuan ekologi pemerintahan yaitu yang pertama, mempelajari hubungan timbal balik antara individu dan pemerintahan dengan lingkungan dan isinya. Yang kedua, menganalisis lingkungan internal pemerintah, termasuk subsistem pemerintahan, regulasi, dan kebijakan. Yang ketiga, memahami lingkungan eksternal pemerintahan, termasuk SDA, SDM, dan hubungan simbiosis lainnya. Yang keempat, mengimplementasikan strategi terbaik bagi pemerintah dalam berinteraksi dengan alam. Yang kelima, memperoleh pengetahuan yang benar tentang komponen interaksi antara pemerintah dan lingkungan serta dampaknya pada masyarakat. Nah, materi kuliah selanjutnya yaitu diberikannya e-book yang berjudul Ekologi Pemerintahan dengan penulis Robi Cahyadi Kurniawan SIP MA dengan jumlah halaman buku 60 halaman, penerbit Literasi Nusantara 2021 yang menjelaskan bahwa pendekatan ekologi dalam ilmu pemerintahan menyoroti pentingnya relasi timbal balik antara pemerintah dan lingkungannya. Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam ekosistem sosial politik budaya yang dinamis. Pemahaman ekologi pemerintahan penting untuk menciptakan tata kelola yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu materi di PPT tentang penyelenggaraan pemerintahan dan faktornya. Proses pelaksanaan kewenangan oleh penyelenggara negara untuk mencapai tujuan negara, seperti kesejahteraan rakyat, keadilan, dan ketertiban umum berdasarkan Undang-Undang tahun 1945. Ikut serta dalam perdamaian dunia mencakup pembuatan kebijakan, implementasi, program, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik dengan kegiatan perumusan, pembuatan implementasi kebijakan, atau pengawasan dan monitoring. Memiliki faktor seperti struktur dan organisasi pemerintahan, SDM aparatur negara, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, sistem hukum dan regulasi, lingkungan politik dan stabilitas keamanan, kondisi ekonomi dan anggaran, dinamika global dan kerjasama internasional, partisipasi dan kontrak masyarakat. Dengan tantangan, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan pembangunan, birokrasi yang berbelit-belit. Selanjutnya, materi tentang tugas permasalahan hubungan antar lembaga di dalam pemerintahan. Saya mengambil tumpang tindih kewenangan militer dan sipil, yaitu disahkannya revisi Undang-Undang Militer yang memungkinkan perwira militer aktif menduduki lebih banyak posisi sipil dalam pemerintahan tanpa mengundurkan diri dari dinas militer yang bisa membuat ASN kehilangan kesempatan untuk menempati jabatan strategis. Masyarakat khawatir bahwa kebijakan ini dapat mengembalikan dominasi militer dalam pemerintahan Orde Baru, di mana militer memiliki pengaruh besar dalam birokrasi dan politik. Penyelesaiannya bisa dengan pembatasan jabatan, pelatihan khusus, dan penguatan pengawasan. Materi selanjutnya terkait peranan ekologi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan. Ekologi pemerintahan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui pendekatan yang memperhitungkan keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan lingkungan.
Integrasi konsep ini dalam kebijakan pembangunan dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat agar pendekatan ini dapat diimplementasikan secara efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang terbagi secara kelompok. Kelompok saya mendapat kelompok 1 membahas peran LSM dan masyarakat sipil di dalam ekologi pemerintahan yang mengambil studi kasus kabut asap di Pekanbaru tahun 2014. Ini menunjukkan peran penting LSM dan masyarakat sipil dalam menekankan pemerintah yang lamban menangani krisis lingkungan. Melalui aksi hukum dan gerakan sosial, mereka berhasil mendorong keterlibatan pemerintah pusat. Dalam ekologi pemerintahan, mereka berfungsi sebagai pengawas, penggerak kesadaran publik, dan penyeimbangan kekuasaan, demi terciptanya tata kelola lingkungan yang lebih adil dan responsif. Kelompok 2 yaitu membahas tentang ketimpangan pembangunan dan implikasi ekologi. Jadi, isinya membahas ketimpangan pembangunan antar wilayah seperti antara Kabupaten Tebo dan Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi, menunjukkan perbedaan signifikan dalam infrastruktur, akses layanan publik, dan peluang ekonomi. Ketimpangan ini berdampak langsung terhadap lingkungan, di mana wilayah tertinggal cenderung mengalami eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali, degradasi lingkungan, dan kerusakan ekosistem. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa keadilan pembangunan sangat penting untuk mencegah dampak ekologi yang lebih luas dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, materi kelompok 4, ekologi pemerintahan dan pengaruhnya dalam kebijakan hubungan internasional Republik Indonesia. Nah, ekologi pemerintahan merupakan pendekatan penting dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan politik, pendekatan ini membantu pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan luar negeri sesuai dinamika global dan lokal. Studi kasus kerjasama, contohnya, studi kasus kerjasama Indonesia-Denmark dalam energi terbarukan menunjukkan bahwa pemahaman ekologi pemerintahan dapat mendorong keberhasilan diplomasi internasional melalui transfer teknologi, efisiensi, dan peningkatan ketahanan nasional. Terakhir, materi kelompok yang membahas ekologi pemerintahan daerah pesisir versus pergunungan versus perkotaan. Nah, ini membahas pemerintahan desa. Pemerintahan daerah memainkan peran penting dalam pengelola isu lingkungan berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing. Di daerah pesisir, fokusnya pada rehabilitasi mangrove dengan dukungan CSR dan regulasi lokal. Di daerah pegunungan, kebijakan konservasi diterapkan untuk melindungi kawasan geopark dari eksploitasi. Sementara itu, perkotaan menekankan infrastruktur hijau dan transportasi ramah lingkungan. Keberhasilan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta meski tantangan seperti konflik lahan, industri ekstraktif, serta perilaku warga masih menjadi hambatan utama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.